Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian pekanan bersama Ustadz Daniel Barkah. Seperti biasa, tema yang kita bahas adalah tentang Sirah Nabawiyah, di mana temanya saat ini adalah judulnya Membangun Peradaban Madinah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah ila akhir ayat. Langsung saja kepada Ustadz Daniel Barkah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang membangun peradaban di kota Madinah, langkah-langkah strategis apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan, kemudian tindakan-tindakan apa saja yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, sampai pada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang telah Nabi tetapkan yang berkaitan dengan proyek membangun peradaban Madinah. Karena semuanya sangat sistematis, semuanya sangat terstruktur, semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan itu merupakan perencanaan yang sangat matang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Tentunya di luar perencanaan tersebut adalah takdir Allah Azza wa Jalla untuk Nabi dan juga kaum muslimin di kota Madinah. Tapi sekali lagi, sebagaimana peristiwa hijrah, ada beberapa proses yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dominan ikhtiar manusiawinya daripada otoritas mujizatnya dalam beberapa hal. Termasuk kemarin itu saya sampaikan, peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang paling dominan sisi manusiawinya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Walaupun ya kita tidak menafikan bahwa adanya otoritas mujizat yang Nabi miliki, tapi untuk kasus hijrah membangun peradaban itu ada banyak dominasi peran ikhtiar manusiawi. Allah a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, di dalam membangun peradaban tentu yang sangat dibutuhkan adalah wilayah. Dan Nabi sudah menentukan wilayahnya sendiri, yakni kota Yathrib atau kita kenal dengan nama Madinatul Rasul, kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang harus dibangun adalah masyarakatnya. Apalah artinya wilayah yang bagus, yang luas, yang subur, jika masyarakatnya tidak dibentuk dengan nilai-nilai peradaban Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus memahami betul siapa, seperti apa masyarakat yang beliau hadapi. Dan ini menjadi PR besar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mematangkan analisa, menguatkan feeling supaya proses ta'aruf Nabi dengan masyarakat sekitar kota Yathrib itu efektif, sangat efektif. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, penduduk Yathrib secara sederhana kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah muslimin. Dan ini sudah clear saya rasa, kemarin kita bahas tentang keutamaan Ansor, ya, keutamaan Muhajirin. Jadi muslimin di sini bermakna kaum Muhajirin dan Ansor, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah,
yang merupakan kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Ansor. Ansor itu orang-orang yang menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Yasrib. Jadi ini Muslim. Saya rasa yang Muslim sudah finish lah ya. Jadi tingkat loyalitas mereka, keseriusan mereka, kemudian militansi mereka itu sudah tidak bisa lagi diragukan. Muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kelompok yang menempati ranking pertama karena merupakan inner circle Nabi, menempati ring pertamanya tentang pemahaman Islam, tentang pengamalan Islam, tentang kontribusi terhadap Islam, itu paling terdepan, paling awalan, paling ujung, paling pertama. Itu Muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji mereka dengan kalimat khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Atau dalam bahasa Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Jadi itu pujian-pujian Nabi, pujian Allah untuk kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi loyalitas mereka tidak terbantahkan, militansi mereka tidak diragukan, dan mereka betul-betul muslim dengan makna yang sebenar. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua adalah kelompok orang-orang musyrik. Secara bahasa, musyrik itu kan orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan, itu namanya musyrik. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Allah itu tidak suka ketika diserupakan dengan makhluk, Allah sangat tidak suka ketika diperlakukan sama dengan makhluk, dan Allah sangat tidak suka jika ada makhluk yang menjadikan makhluk yang lain sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla. Itu Allah sangat benci sekali. Makanya dalam surah An-Nisa dipertegas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan memaafkan dosa-dosa selain syirik, dan Allah tidak akan memaafkan dosa syirik. Allah. Jadi ini jelas tidak bisa dibenarkanlah kemusyrikan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi dalam aktivitas sosial, walaupun musyrik itu tetap tidak pernah punya tempat di dalam tubuh umat Islam, di dalam tubuh seorang muslim, tetapi syirik ini atau musyrik ini, orang-orang itu memiliki dalam tataran praktis sosial itu memiliki dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang tidak memusuhi Islam. Orang musyrik yang tidak memusuhi Islam, ada kecenderungan malah mencintai Islam, bahkan punya kecenderungan menerima dakwah Islam. Yang kedua adalah orang-orang musyrik yang hatinya hasad, hatinya dengki, penuh kedengkian. Dan pada akhirnya begini nanti teman-teman, bahwa kedengkianlah yang menghalangi orang mendapatkan hidayah. Kalau orang sudah dengki, maka hidayah sehebat apapun, sejelas apapun, tidak akan bisa membuat orang yang dengki itu menghilangkan kedengkiannya. Kenapa? Karena dia sudah kadung, hatinya kotor, sehingga tidak lagi mampu menangkap nilai-nilai kebenaran. Padahal secara teori atau secara keilmuan, kebenaran yang ada itu sudah diterima. Sudah diterima. Tetapi karena faktor kedengkian, akhirnya data-data yang sudah diterima, bukti-bukti yang sudah dilihat, ya, fakta-fakta yang sudah terasa itu tidak lagi berperan. Kenapa? Karena yang bersangkutan hatinya dengki, penuh dengan kekotoran, sehingga tidak bisa lagi menangkap kebenaran, tidak lagi bisa menerima kebenaran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, berdasarkan kenyataan inilah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memfokuskan dakwah kepada yang tidak memusuhi Nabi. Difokuskan itu dakwahnya, dimaksimalkan dakwahnya. Kenapa? Supaya mereka yang tidak memusuhi Nabi, tidak memusuhi Islam, dengan sangat mudah menerima agama Islam. Sebagai perbandingan mungkin teman-teman, kalau ada soal ujian, maka kita dianjurkan mencari pertanyaan yang jauh lebih mudah. Yang susah-susah belakangan lah gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui sudah membaca petanya bahwa ini ada orang-orang musyrik yang tidak memusuhi Islam dan punya peluang mencintai Islam, bahkan punya peluang menerima agama Islam, maka Nabi fokuskan dakwahi mereka. Juga kaum muslimin yang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya mereka masuk Islam. Maka pertumbuhan muslimin di kota Yasrib saat itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Sampai akhirnya
Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan Islam, dan tidak ada keselamatan kecuali dengan Islam. Sampai pada titik seperti itu. Teman-teman yang Allah muliakan, adapun yang hasad, yang dengki, ini melahirkan kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang baru saja Nabi dapatkan di kota Madinah, kepribadian yang tidak didapatkan di kota Mekah sama sekali. yakni adanya kepribadian yang pecah, split personality, hipokrit, di mana seseorang menampakkan satu kepribadian tapi menyembunyikan kepribadian yang lain. Makanya disebut dengan munafik atau split personality, kepribadian pecah. Kenapa dia punya dua kepribadian? Dia hatinya sebetulnya hasad, hatinya benci dengan Nabi, hatinya tidak suka dengan Islam, tetapi karena faktor ketidakmampuan dirinya, sehingga dia tidak mampu menampakkan kedengkiannya, tidak mampu menampakkan permusuhannya. Kenapa? Takut mati, gitu. Takut mati. Sehingga mereka akhirnya menyembunyikan keyakinan asli mereka, yang tadinya dengki, yang tadinya hasud, yang tadinya tidak suka sama sekali dengan Nabi Muhammad, itu mereka sembunyikan yang namanya kepribadian tersebut. Kemudian di waktu yang sama mereka menampakkan kepribadian yang welcome dengan Islam, kepribadian yang santai dengan Islam, kepribadian yang penuh dengan hal-hal Islami, entah sholatnya, entah puasanya, entah zakatnya, selalu terdepan untuk menunjukkan bahwa saya memang Muslim, saya memang sudah masuk Islam, saya memang layak untuk mendapatkan kepercayaan sebagai seorang Muslim. Padahal jika ditelusuri lebih jauh tentang isi hatinya, kita akan menemukan data bahwa hatinya penuh dengan kotoran, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan ketidakjelasan. Itulah gambaran orang yang musyrik, kemudian punya hasad yang berujung menjadi kepribadian munafik. Orang yang punya dua kepribadian, satu dia tampakkan sebagai yang benar, dan yang satunya lagi disimpan sebagai sesuatu yang buruk. Masya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu munafik. Nanti kita perdalam di pembahasan munafik, insya Allah. Karena kita ingin mengenalkan kembali tokoh-tokoh munafik, sama apa saja yang sudah mereka lakukan, dan apa yang menjadi target mereka. Kurang lebih begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga, itu adalah kelompok Yahudi. Dan ini pernah saya bahas dulu ketika membahas Bani Israel, bahwa Yahudi yang tadinya tinggal di Yerusalem, setelah penjajahan Nebukadnezar, mereka memilih tempat-tempat tertentu sebagai tempat pelindungan bagi mereka. Nah, di antara yang dijadikan tempat pelindungan adalah Yathrib. Kenapa kok memilih Yathrib? Secara filosofi sekaligus ideologi, kota Yathrib merupakan kota yang akan menjadi tempat berhijrahnya Nabi terakhir. Dan Yahudi tahu itu. Yahudi paham betul tentang itu. Nah, Yahudi itu orang yang paling paham tentang sosok Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad, sampai pada gerak langkah yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad, sampai pada level hijrahnya ke kota Yathrib. Itu kan luar biasa. Sebuah informasi yang didapatkan oleh Yahudi, dan informasi ini melampaui zamannya, melampaui literatur yang ada. Bahwa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyampaikan tentang Yahudi, begitu, itu dijelaskan bahwa kedatangan Yahudi ke kota Yathrib, selain karena faktor-faktor tadi, ada yang memang yang lebih dominan juga, diantaranya mereka mencari perlindungan dari kejaran orang-orang Babilonia atau Nebukadnezar, kemudian mencari penghidupan yang lebih baik, kemudian mencari tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mencari cara supaya mereka bisa mengembalikan kejayaan Yahudi. Kenapa? Karena mereka yakin Nabi terakhir ini akan mendukung program Yahudi. Dan mereka sudah mempersiapkan bagaimana how to get kembali kejayaan Yahudi. Itu sudah ada protokolnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Yahudi ini pun terbagi dua secara umum. Ada yang Hanif, ada yang Hasad. Hanif yang lempeng lah. Orang-orang Yahudi yang komitmen dengan keilmuan, komitmen dengan data ilmiah. Ya, mereka tidak punya pilihan lain. Ketika datang Nabi Muhammad dengan bukti-bukti yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, ya mereka harus sami'na wa ata'na. Dan itu beberapa orang Yahudi akhirnya memeluk agama Islam. Di antaranya misalkan kayak Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi.
Dia termasuk tokoh Yahudi. Tetapi setelah melihat Nabi Muhammad SAW, setelah menyaksikan bagaimana sambutan orang-orang Ansor terhadap Nabi Muhammad SAW, kesimpulannya adalah bahwa orang-orang Islam yang kemudian Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Islamnya adalah orang-orang yang benar berada di dalam milah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penutup risalah kenabian para nabi sebelumnya. Maka mereka masuk. Di antaranya kayak tokoh Abdullah bin Salam atau Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari itu juga mantan Nasrani yang kemudian memeluk agama Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Yahudi yang hasad ini problem. Kenapa? Karena Yahudi dan hasad berkoalisi dengan orang munafik. Yahudi dengki, munafik dengki, ketemu ya makinlah jadi dengki double ya, double dengki. Sehingga apa yang mereka lakukan, Yahudi dan munafik ini dampaknya lumayan besar terhadap kenyamanan kaum muslimin di kota Yathrib. Hanya saja memang saat itu kekuatan kaum muslimin cukup tinggi sehingga serangan atau penetrasi Yahudi dan juga munafik terhadap kaum muslimin di kota Yathrib itu relatif bisa dikondisikan dengan baik, bisa dijangkau, bisa diantisipasi. Kenapa? Karena orang-orang muslimnya saat itu punya integritas yang tinggi, punya persatuan yang sangat kuat, punya kualitas yang sangat mapan. Sehingga penetrasi Yahudi, penetrasi munafik mentah sendiri, dengan sendirinya mentah. Nah, yang kemudian menjadi permasalahan adalah setelah generasi muslim pertama tidak ada. Sehingga muncullah generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan teman-teman, sebelum zamannya tabi'in, berdarah-darahlah terjadi antara kaum muslimin di tengah-tengah para sahabat. Mungkin teman-teman pernah dengar bagaimana konflik antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kan konflik yang paling mengenaskan, paling bikin miris sepanjang sejarah umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena korban jiwa ketika perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu menghabiskan puluhan ribu orang, sampai 85.000 orang yang menjadi korban jiwa dalam perang Siffin. Padahal kedua belah kelompok tersebut, dua-duanya mendeklarasikan tentang keislaman, mereka semuanya bersyahadat, mereka semuanya min ahlil qiblat. Dan dalamnya, menurut kitab yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan nama Tarikh At-Tabari, maka dalam dari konflik di tengah-tengah sahabat, di tengah tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah koalisi munafik dan juga orang-orang Yahudi. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebelum lebih jauh, Yahudi ini ada 3 kabilah. Kabilah pertama namanya kabilah Bani Qainuqa, itu berada di pusat kota Madinah. Kemudian Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Itu di antara kabilah-kabilah yang tinggal di kota Yathrib. Jadi kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita fokus pada munafiknya, teman-teman. Jadi ini sebelum masuk kepada perjalanan sejarah nabinya, bagaimana menghadapi orang munafik, ya kita kenal dulu lah sama orang munafik seperti apa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi munafik itu punya klasifikasi, ada klasifikasinya, ada pembagiannya. Munafik itu dibagi 2, pertama i'tiqadi atau akbar, munafik nifak akbar atau nifak i'tiqadi, yang kedua adalah nifak amal. Jadi beda, kalau i'tiqadi keyakinan, kalau amali amaliyahnya saja. Bagaimana penjelasannya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau munafik i'tiqadi sebetulnya adalah orang kafir tapi pura-pura Islam. Kalau kembali ke tabel sebelumnya, orang musyrik, kemudian hasad, jadi munafik. Musyrik, hasad, munafik. Jadi munafik itu sebetulnya orang musyrik yang dengki. Bagaimana bentuk dengkinya? Dia tampakkan, bagaimana bentuk dengkinya? Dia simpan kebencian kepada Islam, dia simpan kebencian kepada Nabi, kebencian yang sangat dahsyat. Tapi karena ketidakmampuan mereka menunjukkan kedengkian tersebut, karena ketakutan mereka, kepengecutan mereka menunjukkan kedengkian tersebut kepada Nabi, mereka menghiasnya dengan amalan-amalan soleh. Munafik namanya. Jadi saya tegaskan, munafik i'tiqadi adalah munafik yang terjadi di zaman Nabi SAW, dan kesimpulannya munafik di zaman itu adalah orang kafir yang pura-pura Islam.
Jadi munafik di zaman dulu orang kafir yang pura-pura Islam. Satu poin. Yang kedua, teman-teman, disebut munafik amali atau nifak amali bagaimana? Kalau nifak amali tetap muslim karena dia bukan orang kafir. Kalau nifak amali dia muslim karena dia bukan orang kafir, tetapi ketika beliau menjadi seorang muslim, itu beliau mengiringinya dengan amalan-amalan seperti mirip amalan orang-orang munafik. Misal begitu. Ada orang Islam tapi suka bohong. Sedangkan bohong itu adalah karakter orang-orang munafik. Jadi orang Islam suka bohong. Ada orang Islam yang punya amalannya amalan orang munafik gitulah. Ada orang Islam punya amalan dan amalannya amalan orang munafik. Nah, itu yang dimaksud dengan munafik amali. Jadi orang mukmin tetap, walaupun dia suka bohong, ya selama dia masih bersyahadat, masih sholat, berarti dia masih dihukumi sebagai muslim. Dia tidak sampai disebut sebagai munafik i'tiqadi. Secara sanksi, dua-duanya beda. Misalkan dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat ke-145, kata Allah, tidak sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah tempatkan di kerak neraka, di keraknya neraka. Atau dalam riwayat yang lain bukan kerak, istilahkan palungnya neraka. Walan tajidalahum nasira, dan mereka tidak akan ditolong. Nggak ada penolong bagi mereka. Nah, ini munafik i'tiqadi. Munafik yang bicaranya keyakinan. Siapa mereka? Musyrikin tapi pura-pura Islam. Itu munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali, teman-teman, itu yang kita suka pakai hadisnya. Ayatul munafiqina salasatun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau hadis ini sedang berbicara tentang munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Ada orang Islam tapi kok beramal amalnya kayak orang munafik. Allah a'lam. Dia bukan muslim, dia hanya punya amalan-amalan munafik. Maka disebut dengan nifak amali. Teman-teman yang Allah muliakan, untuk mempertajam di poin munafik di zaman Nabi ya, bahwa mereka adalah orang kafir yang tidak akan ditolong di akhirat nanti, dan mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Itu kan penjelasan tadi. Tambahannya teman-teman, di surat At-Taubah ayat 80, Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran jelas terhadap orang-orang munafik. Kata Allah, jika kemudian kamu memohon ampun bagi mereka, istaghfir lahum, jika kamu memohonkan ampunan bagi mereka, maka Allah tidak akan memaafkan mereka. Tidak akan memaafkan mereka. Sama sekali. Hatta permintaan istighfarnya sampai pada level 70 kali. Jadi banyaknya istighfar itu sampai 70 kali. Sab'ina marrah. Istighfar, ya Allah maafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Allah maafkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Misalkan kita ucapkan itu, dan ini praktek Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, kamu wahai Muhammad membacakan istighfar, memohonkan ampunan selama 70 kali untuk orang yang munafik ini, maka tidak akan Allah terima. Kenapa tidak akan diterima? Munafik isinya kafir tapi pura-pura Islam. Tidak akan bisa diberikan ampunan. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kekufuran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini tambahan poin tentang munafik i'tiqadi, di mana jangankan sekali istighfar, 70 kali istighfar pun tidak akan Allah Azza wa Jalla terima. Allah a'lam. Kemudian di ayat yang lain, di surat At-Taubah ayat 84, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kita kenal dengan Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik yang kemudian mati sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan tugasnya. Kemudian sang anak datang, sang anak ini datang, namanya Abdullah. Jadi Abdullah, bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah. Nah, Abdullah ini, sang anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, datang ke Nabi ketika bapaknya mati, yang bernama Abdullah bin Ubay. Kata Abdullah, ya Rasulullah, bapak saya mati, meninggal. Sedangkan
saya berharap bapak saya ini selamat dunia. Jikalau memang Tuhan berkenan, tolong hadiahkan satu gamis bagi bapak saya agar dijadikan kain kafan oleh bapak saya. Itu permintaan Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena bagaimanapun juga seorang anak tetap ya akan memberikan penghormatan kepada bapak. Karena kata Abdullah ini, Abdullah bin Ubay itu, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu bilang bahwa saya ini, kata beliau, adalah orang yang paling mencintai bapak saya. Tidak ada di kota Madinah ini yang paling mencintai bapaknya kecuali saya. Itu kata Abdullah bin Abdullah. Saking sayangnya betul terhadap bapaknya, apapun akan dia lakukan untuk kebahagiaan bapaknya, kurang lebih begitu. Nah, ketika meninggal dunia, ya karena sudah ada kekhawatiran, kan namanya juga mati dalam keadaan munafik atau dalam keadaan kafir. Datanglah ke Nabi, minta gamis, dipakaikan gamisnya, kemudian dikubur dengan gamis tersebut. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Nabi pun mensolatkan Abdullah bin Ubay bin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, praktek Nabi yang mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu disalahkan oleh Allah Azza wa Jalla, disalahkan. Makanya turun surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Jika ada yang meninggal di antara orang-orang munafik, siapapun itu yang meninggal, maka jangan disolatkan orang munafik itu selamanya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka ini jadi barometer. Saya ulang, ini jadi barometer bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Pak, di zaman Umar itu orang munafik sudah banyak. Di zaman Nabi saja orang munafik sudah banyak. Di zaman Abu Bakar Umar lebih tambah banyak lagi. Kok bisa tahu di zaman Nabi banyak tokoh munafik? Saya kasih gambaran sedikit, Bapak Ibu Allah muliakan. Ketika perang Tabuk nanti kita masuk bahasannya. Ketika perang Tabuk itu yang mangkir dari perang itu 80 orang-orang Madinah. Nah, yang 80 orang-orang Madinah ini mereka berspekulasi, mereka menggunakan alibi, menyampaikan alasan yang intinya mereka wajar tidak ikut perang, intinya itu. Akhirnya Nabi memaafkan mereka. Tapi yang 80 orang tersebut tercatat dalam database Nabi sebagai orang-orang munafik. Itu perang Tabuk. Kemudian perang Uhud. Perang Uhud itu, teman-teman, seharusnya yang berangkat 1000 orang. Itu sudah berangkat dari Madinah 1000 orang. Tapi di tengah perjalanan, rombongan kedua ini, kloter kedua, mereka akhirnya berbalik kembali ke kota Madinah. Padahal ini sudah berangkat bareng, ini yang 1000 orang, tapi mereka 300 orang putar balik kembali ke kota Madinah. 300 tambah 80, ada 380 orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW. 380 itu kurang lebih ya, dengan 300 dalam perang Uhud yang mangkir, kemudian 80 orang yang mangkir perang Tabuk. Tentunya bukan Ka'ab bin Malik ya, bukan Ka'ab bin Malik di atas. Ka'ab bin Malik tidak masuk kategori. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kondisi itu ya, kondisi di mana orang-orang munafik tidak boleh disolatkan, dan di zaman Nabi sudah sedemikian banyak, maka Nabi menyampaikan database orang-orang munafik tadi kepada satu orang sahabat. Jadi yang banyak tadi, yang 380 orang tadi sebagai tokoh-tokoh munafik di zaman Nabi, itu Nabi sebutkan namanya satu persatunya, person to personnya di hadapan seorang sahabat. Dan Nabi melarang sahabat ini menyampaikan kembali kepada siapapun orang lain di luar Nabi SAW. Dan nama sahabat tersebut adalah Hudzaifah ibnu Yaman, yang dikenal oleh para sahabat dengan Shahibus Sirri Rasulullah SAW, pemegang kunci rahasia Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tentang kerahasiaan ini betul-betul dijaga oleh Hudzaifah bin Yaman. Sama sekali tidak pernah bocor. Hatta dibujuk oleh Umar bin Khattab pun nggak bisa bocor. Sampai ini kenapa jadi barometer di zaman Umar begini, teman-teman. Jadi ada kasus di zaman Umar, ada orang yang dianggap sahabat meninggal. Ada orang yang dianggap sahabat kemudian meninggal dan dikubur lah begitu ya. Nah, sebelum dikuburkan disolatkan dulu. Sebelum dikuburkan disolatkan dulu. Singkat cerita, Umar bin Khattab mau nyolatin. Tapi sebelum beliau nyolatin, beliau celingak-celinguk dulu. Hudzaifah mana? Hudzaifah nggak ada, nggak mau nyolatin. Akhirnya Umar mengurungkan niatnya untuk menyolatkan si yang dalam tanda petik dianggap sahabat tadi.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa kok Umar bin Khattab memutuskan tidak mau mensolatkan orang tadi? Karena tidak adanya Hudzaifah ibn Yaman di situ untuk mensolatkan orang tersebut. Kenapa? Karena orang munafik tidak boleh disolatkan. Ada kemungkinan kenapa Hudzaifah tidak mensolatkan, barangkali orang itu terindikasi munafik. Kalau ada orang yang tidak disolatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman karena dilarang disolatkan, bisa jadi orang munafik itu terindikasi munafik menurut kacamata Hudzaifah ibn Yaman, atau memang namanya itu berada pada database orang-orang munafik yang telah disampaikan oleh Nabi kepada Hudzaifah ibn Yaman. Makanya Umar bin Khattab barometernya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah nyolatin, Umar nyolatin. Kalau Hudzaifah enggak, Umar enggak mau. Gitu. Kenapa? Karena tidak mau mensolatkan orang munafik. Kurang lebih begitu. Dan ini terjadi dalam kasus Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, secara umum orang-orang munafik itu, nanti teman-teman bisa buka di surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat ke-19. Nah, mau nggak ayat 8 sampai ayat 19, silakan dicek tentang karakter orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah. Diawali dengan kalimat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Itu gambaran tentang karakter orang-orang munafik. Jadi mereka kafir sebetulnya dan mereka tidak beriman, hanya pura-pura iman. Allah Ta'ala. Teman-teman yang Allah muliakan, nanti juga di surat At-Taubah ayat 67 dan sampai 68 itu juga dijelaskan tentang bagaimana persekutuan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik punya komunitas antar mereka. Dan dalam Al-Quran Pak dijelaskan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, mereka saling melengkapi, saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Saling mendukung. Dan mereka pada dasarnya sama-sama saja sebagai orang-orang munafik, baik laki maupun perempuan. Nah, kebiasaan orang-orang munafik itu diantaranya ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kan ini sudah beda, sudah beda habit. Ini anti mainstream. Seharusnya itu kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini enggak dibalik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan jelas ini salah. Jelas salah. Dan itu kebiasaan orang munafik. Bagaimana yang buruk kelihatan baik, yang baik kelihatan buruk. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk ke tokoh munafik. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadi yang mati, yang disolatin oleh Nabi, tapi kemudian Nabi ditegur gara-gara ngelatin Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Tidak boleh orang munafik disolatkan seumur hidup mereka. Saya tegaskan dulu teman-teman. Munafik i'tiqadi, bukan munafik amali, yang tidak boleh disolatkan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di antara tokoh-tokoh munafik, di antaranya satu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Beliau ini asalnya teman-teman adalah calon pemimpin terkuat di kota Madinah. Calon pemimpin terkuat di kota Madinah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Masyhur sekota Madinah sebagai kandidat pemimpin. Bahkan di antara tokoh-tokoh Madinah yang bisa mempersatukan Aus dan Khazraj, yang bisa diterima oleh suku Aus dan Khazraj, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan kemarin pernah saya sampaikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa orang-orang Khazraj, orang-orang Aus begitu mudah menerima Nabi sebagai pemimpin. Karena mereka sedang krisis pemimpin. Ketika sedang krisis pemimpin, itu ada dari kalangan orang-orang Madinah yang sudah digadang-gadang jadi pemimpin, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi setelah orang-orang Madinah ketemu dengan Nabi, pamornya Abdullah bin Ubay bin Salul kalah telak. Langsung jongkok mendadak. Gitu. Jadi pamornya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mampu mengungguli keutamaan pamornya Nabi Muhammad SAW. Jadi finish, Abdullah bin Ubay bin Salul kehilangan peluang untuk menjadi pemimpin di kota Madinah. Kenapa? Karena kalah pamor dengan Nabi Muhammad SAW. Ya pasti kalah pamor lah. Ini cahaya iman, ini cahaya kafir, kan nggak sama. Pastinya nggak sama. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kedatangan Nabi ke
Basri memupuskan harapan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin kota Yazid. Pupus sudah harapan. Dan teman-teman yang Allah muliakan, gara-gara masalah itu, kedengkian yang luar biasa yang ada dalam hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul sedemikian dahsyat. Kenapa saya ungkap dengan bahasa yang agak lebay hiperbolis? Karena memang kedengkian Abdullah bin Ubay bin Salul itu nyampe ke dasar hati, nyampe ke ubun-ubun. Maka nanti apapun yang menjadi yang menjadi gerakan Nabi, tindakan Nabi, keputusan Nabi pasti direcokin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bawaannya ngerecokin. Dalam semua peperangan, dalam semua aktivitas ngerecokin yang namanya orang-orang munafik. Dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah ngerecokin. Kenapa? Kedengkiannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mati ya dalam keadaan munafik, namun memiliki anak yang militan dan soleh yang bernama Abdullah bin Abdullah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, tokoh munafik yang lain bernama Kuzman. Kuzman ini seorang yang ahli berperang, sampai akhirnya ikut perang dalam perang Uhud. Kuzman ini. Kemudian dalam perang Uhud, beliau perang dengan sangat sengit sekali ya. Ada yang berbeda ya di antara para pejuang ini. Kalau Kuzman berperang, itu orientasinya adalah harta. Bagaimana agar dia bisa mendapatkan ghanimah yang berlimpah. Itu Kuzman. Jadi awal perangnya saja sudah beda. Kalau para sahabat itu perang, itu li'ila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Tapi bagi Kuzman, perang adalah cara untuk memudahkan, mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Maka perang itu diidam-idamkan sebagai cara untuk mengumpulkan harta. Namun takdirlah yang punya mau. Kuzman ini yang tadinya semangat pengen nyari harta, akhirnya beliau cedera. Dihajar oleh musuh, katakanlah musuh, ini orang kafir Quraisy, melawan musuh sampai akhirnya babak belur, sampai yang terluka parah lah. Nah, karena sedang terluka parah, maka Kuzman memutuskan bunuh diri. Maka Kuzman mati dalam keadaan munafik plus dalam keadaan bunuh diri. Ruginya double ini double merokap. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Kuzman. Yang kedua, Mirba bin Qaidi. Kalau Mirba ini orang tua, sudah orang tua buta lagi. Dan orang tua lagi buta ini tidak suka kalau kebunnya itu dilewatin oleh siapapun, terlebih Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad minta izin mau lewat ke kebunnya Mirba bin Qaidi, itu Mirba langsung menyatakan penolakan bahwa tempatnya, kebunnya tidak boleh dilalui oleh Muhammad SAW. Tidak mau. Itu Mirba bin Qaidi. Akhirnya kan menyinggung perasaan Nabi. Kenapa kok Mirba ini menolak Nabi melewati kebun miliknya? Miliknya Mirba ya. Nabi mau lewat nggak boleh kata Mirba, karena rasa kesombongan seorang Mirba bahwa dirinya punya hak segala-galanya, di mana haknya itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun, hatta seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kata Mirba nggak boleh gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu jadi penyebab turun surat Al-Ahzab. Tidak saya jelaskan, teman-teman nanti silakan buka saja surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat ke-13, silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah. Kemudian mati dalam keadaan munafik. Jadi ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Kuzman, ada Mirba bin Qaidi. Kemudian yang keempat, teman-teman yang Allah muliakan, ada Hatib bin Umayyah. Hatib bin Umayyah bin Rafi. Teman-teman yang Allah muliakan, Hatib ini punya anak soleh. Kayak Abdullah bin Ubay, dia punya anak soleh namanya Abdullah. Nah, Hatib ini punya anak yang soleh namanya Yazid bin Hatib. Jadi soleh. Jadi ini iman itu unik ya, bapaknya kafir, anaknya soleh. Atau dibalik, bapaknya soleh, anaknya kafir. Allah, ini memang iman begitu. Allah yang punya urusan, Allah yang punya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Yazid bin Hatib masyhur dikenal di orang-orang muslim sebagai pejuang, sebagai orang yang ahli taat. Bapaknya ini Hatib bin Umayyah itu meredup pamornya sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, yang namanya Hatib ini mati. Sebelum dia mati, dia menyaksikan dulu anaknya yang bernama Yazid bin Hatib mendapatkan jaminan dakhala jannah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bapaknya Yazid ini yang dapat jaminan surga itu
Yazid bin Hatib, bukan Hatibnya, tapi Yazid bin Hatib, anaknya Hatib. Adapun Hatibnya mati dalam keadaan munafik. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, yang kelima, saya rasa terakhir ini, berkaitan dengan tokoh-tokoh munafik, ya, atau yang keenam nanti, yang terakhir. Yang kelimanya ini, Wadi'ah bin Sabit. Seorang tokoh munafik yang menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65. Monggo ini kalau yang mau dicek ya dalam tafsirnya silahkan. Itu Wadi'ah bin Sabit, seorang munafik, dedengkot munafik ya. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang keenam ada Nabtal bin Haris. Nabtal bin Haris ini terkenal teman-teman, itu punya fisik yang kurang bagus. Jadi sudah mukanya jelek gitu. Kemudian fisik tidak bagus. Itu namanya Nabtal bin Haris. Dan tidak bahasa kasarnya itu, apa yang tampak dari wajahnya itulah yang mencerminkan isi hatinya. Itulah Nabtal bin Haris. Sudah wajahnya sedemikian rupa, kemudian perbuatannya pun sedemikian rupa, ditambah lagi teman-teman yang Allah muliakan, hatinya pun buruk rupa. Itu Nabtal bin Haris. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla pernah sampaikan bahwa orang-orang munafik ini akan selalu hadir di setiap zaman, di setiap masa, di setiap era. Baik Nabi SAW ataupun Allah. Kenapa? Karena munafik ini kayak budaya laten, sehingga dia tidak akan bisa hilang begitu saja. Dia akan terus ada sampai kapanpun dan dimanapun. Mungkin orangnya berganti, mungkin cerita temanya berbeda, tapi kemunafikan akan tetap ada. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Nabtal bin Haris ini jadi penyebab turunnya ayat surat At-Taubah ayat ke-61. Jadi kalau mau dicek silakan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa yang menjadi aktivitas orang-orang munafik? Ngapain sih jadi orang munafik itu? Di antaranya nih teman-teman. Ini nanti kita bahas lebih detail di lain kesempatan lah kalau kita bahas lebih detail tentang kemunafikan. Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang munafik itu punya kebiasaan mereka menebarkan keraguan di hati kaum muslimin. Dihembuskan keraguan demi keraguan. Orang-orang munafik pandai memutarbalikkan kata-kata, fakta, memutarbalikkan halal haram, memutarbalikkan kenyamanan sampai ketidaknyamanan. Nah, itu orang-orang munafik. Supaya kaum muslimin yang ada di kota Madinah, mereka ragu-ragu dengan keyakinannya, ragu-ragu dengan agamanya, ragu-ragu dengan keislaman. Tetapi ini tidak begitu efektif, teman-teman. Kenapa? Karena agama Islam ketika disinggung, ketika dikritik, ketika ingin diserang, malah adem saja, santai-santai saja. Tidak ada masalah sama sekali. Dan justru ketika Islam itu tampil ya dengan memberikan pelayanan sosial, dengan care dengan sesama, itu malah semakin meningkatkan kualitas Islam. Jadi ketika dihembuskan keraguan di dalamnya, orang Islam sudah stabil. Tidak ada keraguan dalam Islam. Titik kurang lebih begitulah. Nah, yang mungkin paling bisa penetrasinya lebih kena adalah gangguan di dalam peperangan. Jadi kalau keyakinan ajaran agak susah nih, karena mereka masing-masing punya komitmen Islam yang bagus. Yang kedua, mereka menghembuskan dalam dunia peperangan. Mereka bilang, udah nggak usah perang lah, cari mati perang itu. Anak ini masih cantik-cantik, masih lucu-lucu, istri masih cantik, lagi lucu-lucunya gitu. Ini kalau ditinggalkan terus mati kan sayang gitu. Nanti dinikahin sama orang lain, harta kita, benda kita diambil sama orang lain kan rugi kemana-mana. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh orang-orang munafik supaya orang-orang Islam ini mau meninggalkan peperangan. Kayak perang Uhud itu berhasil efektif. Perang Tabuk itu berhasil efektif. Dan banyak peperangan lainnya yang akhirnya mangkir orang-orang munafik ini dari ikut peperangan. Kenapa kok bisa mereka mangkir? Karena mereka punya target untuk mengganggu persatuan dan kesatuan dalam konteks peperangan yang dilakukan misalkan peperangan tersebut oleh kaum muslimin dan juga orang kafir. Maka supaya rusak kesatuannya diganggulah peperangan. Allah. Kemudian yang ketiga yang menjadi ciri khas karakter makannya orang-orang munafik adalah mengadu domba antara muhajirin dan ansor. Ini kita di dalam surat Ali Imran ayat 102 itu yang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Kalau teman-teman baca asbabun nuzulnya, itu gara-gara orang Ansor dan orang Muhajirin ribut. Karena lagi ribut begitu, akhirnya mereka saling ejek. Ejek, akhirnya mereka saling tuduh, akhirnya mereka saling angkat senjata. Sampai akhirnya Nabi datang, kata Nabi, apakah kalian akan mengangkat senjata, sedangkan Nabi kalian berada di tengah-tengah kalian? Tapi sekali lagi, teman-teman, orang munafik tidak akan pernah ridha jika orang Islam itu bersatu. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam cara yang baik, yang tidak baik, supaya apa? Supaya orang-orang Islam tidak lagi bisa bersatu, supaya orang-orang Islam tidak lagi bisa bersama, supaya orang-orang Islam tidak lagi bisa punya satu tujuan yang sama. Maka mereka akan gunakan berbagai macam cara untuk menghalangi itu semua. Allah a'lam bishawab. Kemudian hadis ifki, tuduhan bohong kepada Aisyah, tuduhan asusila terhadap Aisyah radhiyallahu anha, yang tentunya kita yakini tidak mungkin Aisyah melakukan hal-hal yang di luar ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Aisyah pasti melaksanakan apa yang menjadi ketetapan ajaran dari suaminya yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin melakukan asusila. Tapi ada saja orang yang menyatakan Aisyah kena asusila. Itu dari Syiah terutama. Jadi yang poin keempat, orang-orang munafiklah yang menyebarkan, yang mentrendingkan, yang memviralkan tentang apa yang menjadi tuduhan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu efektif. Selama berbulan-bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kondisi yang cukup pahit dalam beberapa bulan. Kenapa? Karena kecintaan Nabi kepada Aisyah membuat Nabi tidak bisa menceraikan Aisyah, tidak bisa memperlakukan Aisyah dengan kasar. Tapi karena tuduhan yang sedemikian merebak sekota Madinah, itu tetap bikin gelisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada cerita bahwa istri Nabi berbuat selingkuh dengan seseorang? Dan itu trending topik viral di kota Madinah saat ini. Jadi Nabi cinta nggak bisa dilepas karena cinta. Nabi pengen Nabi pengen pertahankan omongan orang-orang sedemikian dahsyat. Serba salah lah. Nanti kita bahas ketika masuk pada poin hadis ini. Kemudian masjid Dirar, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dalam rangka menyaingi hadirnya masjid Nabawi. Jadi ini spekulasi lah. Makanya dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga suka memperolok-olok ajaran Islam kaum muslimin. Itu dilakukan oleh mereka supaya ya orang Islam nggak nyaman lah. Kalau ibadah mereka, amaliah mereka diganggu-gugatkan, akhirnya membuat energi mereka fokus ke kita. Sehingga energi mereka dihabiskan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak penting. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian berkhianat dan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Ini karakter paling mencolok, berkhianat. Khianatnya banyak. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kemunafikan dengan makar munafiknya. Di slide berikutnya saya ingin gambarkan bahwa an-nafku itu atau an-nifku itu adalah lubang di tanah secara bahasa. Jadi nafku itu artinya adalah lubang di bawah tanah. Itu ini nafiqah, ini gambaran. Jadi ini tempat yarbu. Pak, yarbu itu sejenis tikus ya, sejenis tikus yang punya dua pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk berbeda dengan pintu keluar. Nanti namanya nafiqah. Nafiqah itu pintu keluar yang lain. Jadi apa yang ditampakkan, apa yang disembunyikan beda. Apa yang lahir, apa yang dhamir beda. Apa yang nampak dengan tersembunyi beda. Itu munafik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hati-hatilah dengan munafik. Dan bisa jadi kita ini terjebak dengan amaliyah orang-orang munafik. Mungkin kita nggak akan jadi munafik intikodi, tapi kita terjebak dengan amaliyah orang-orang. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, saya sampaikan singkat ini tambahannya tentang Yahudi. Jadi ada kisah-kisah, tapi saya tidak sampaikan kisahnya pada kesempatan hari ini. Pertama, kisah sumurnya orang Yahudi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya yakin kisah ini sudah cukup populer dan sudah banyak yang tahu. Tapi nanti kita bahas lebih detail bagaimana kisah sumurnya orang Yahudi dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Itu bagaimana peristiwa beliau masuk Islam. Kemudian kedengkian Huyai bin Akhtab. Bagaimana kedengkian Huyai bin Akhtab dan kapan Huyai bin Akhtab mati meregang nyawa. Kemudian suaminya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ini binti ya, bukan
tapi binti Huyai bin Akhtab, tentang mimpinya Sofiyah yang diceritakan kepada Nabi Sallallahu mimpinya Sofiyah diceritakan kepada suaminya tentang sesuatu yang akan terjadi dengan Sofiyah. Itu pernikahan Nabi dengan Sofiyah. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain selain yang disebutkan tadi. Ada namanya Rahib Rafi bin Huraimilah. Jadi seorang rahib namanya Rafi bin Huraimilah. Rahib ini, teman-teman yang Allah muliakan, itu menjadi asbab turunnya surat Al-Baqarah ayat 118. Jadi sebab. Nanti silakan teman-teman buka dalam tafsirnya. Kemudian ada yang disebut dengan Fanhas. Fanhas ini seorang Yahudi yang beliau pernah bilang bahwa mereka tidak akan lagi menyumbangkan apa-apa kepada orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam sudah berkecukupan. Jadi tidak akan menyumbangkan apa-apa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Fanhas, wahai Abu Bakar, yang butuh kita ini, yang butuh itu Allah sama kita. Kita mah nggak butuh Allah, kurang lebih begitulah. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 245. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang Allah muliakan, ini saya jelaskan secara ringkas. Karakter Yahudi, waspadalah. Pertama, tidak akan ridho kepada umat Islam, itu Al-Baqarah 120. Kemudian senang ketika melihat umat Islam dalam masalah, Ali Imran ayat 118. Kemudian paling keras permusuhannya dengan umat Islam, itu Al-Maidah ayat 82. Kemudian di Al-Baqarah 109, di antara contoh bahwa mereka ingin sekali mengembalikan orang Islam kepada kekufuran. Ya, mereka sangat semangat sekali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kok bisa orang munafik itu melakukan seperti tadi yang disebutkan? Orang Yahudi bisa melakukan seperti tadi disebutkan. Jawabannya cuma satu, karena mereka punya penyakit dengki. Maka dengki ini merusak apapun dan siapapun. Teman-teman yang Allah muliakan, awal mula dari dengki ini kalau kita ini kan ya. Nah, ini tahapan dengki ya menurut Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, dengki itu menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Misalkan ada orang, dia punya kesuksesan. Maka saya ingin kesuksesan itu hilang. Saya ingin kesuksesan si fulan ini hilang. Dan kesuksesan itu saya yang dapatkan. Itu dengki tingkat tinggi. Sama seperti iblis laknatullah alaih ketika kata iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Itu awal mulanya. Karena si iblis ini ingin mengambil keutamaannya Adam, dan Adam kehilangan keutamaan tersebut. Tapi ya Allah punya kehendak yang lain, punya Allah yang lain. Allah a'lam. Yang kedua, teman-teman, itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang tersebut tanpa kita menginginkan nikmat tersebut. Misalkan si fulan sukses, kita nggak ingin kesuksesan dia, tapi kita ingin suksesnya hilang deh. Pokoknya mau sukses itu nempelnya di mana, yang penting asal jangan di dia. Pokoknya bencilah sama orang ini dan tidak mau kemudian orang ini mendapatkan kesuksesan. Itu yang kedua. Itu masih dengki, kata Imam Ghazali. Yang terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, dengki itu tidak ingin nikmat orang lain hilang. Dengki itu nggak hanya tidak ingin melihat kenikmatan orang lain hilang. Tapi jika dirinya tidak ingin diungguli oleh orang, tidak mau ada orang yang lebih unggul daripada orang tersebut, maka orang tersebut sedang kena penyakit dengki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penyebab dengki, teman-teman, yang pertama ujub, merasa dirinya bangga. Yang kedua ta'azzuz, merasa dirinya perkasa. Kemudian kibrun, meremehkan orang dan menolak kebenaran. Kemudian cinta dunia, jelas itu. Pokoknya yang berhubungan dunia dia suka. Kemudian cinta kedudukan, jelas juga itu. Dan permusuhan dan kebencian dengan sesamanya. Itu juga bagian dari kedengkian. Dan terakhir, keburukan jiwa. Itu penyebab dengki. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai prolog pembuka membangun peradaban di kota Madinah. Diawali dengan mengidentifikasi siapa yang ada di kota Madinah, mengidentifikasi orang-orangnya seperti apa yang ada di kota Madinah, untuk menentukan strategi bagaimana dakwah di kota Madinah. Dan Nabi SAW tidak harus belajar ilmu manajemen. Kenapa? Karena ilmu manajemen Nabi langsung Allah Azza wa Jalla yang mentor. Jadi Nabi cukup tertib, cukup rapi di dalam memanage sesuatu. Wallahu a'lam. Kembali ke Pak, silakan. Jazakallah Ustaz Daniel.
Kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau nggak ada, mungkin saya, Ustadz. Boleh, silakan, Pak. Terkait munafik, Ustadz ya, munafik Ya. yang kodi. Kadang-kadang kita bergumam gitu, oh kalau ada suatu tokoh, katakanlah tokoh gitu ya, kita suka, wah ini munafik nih gitu. Itu apa diperbolehkan Ustadz seperti itu? Baik. Kemudian yang kedua, kalau sekarang kan riuh berantem di medsos gitu Ustadz ya. Jadi ada yang dengan mudahnya saudara-saudara kita bilang, wah si Fulan, kamu munafik. Nanti kata yang dituduh munafik bilang, kamu khawarij. Gitu. Padahal belum tentu yang satu munafik, yang satu khawarij. Itu kadang kita pusing Ustaz. Ya mungkin Ustadz Dani bisa memberikan pencerahan. Baik, terima kasih Pak. Pertama yang harus saya sampaikan adalah munafik itu sifatnya lebih tifadi akal itiqad lebih ke hisi ya, sesuatu yang sifatnya halus kan, nggak kelihatan, nggak terukur, nggak bisa dibaca. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul mungkin bagi orang-orang tertentu nggak kelihatan munafiknya. Kemudian orang-orang para sahabat begitu mudah saja mensolatkan siapapun yang meninggal, padahal Hudzaifah bin Yaman tahu bahwa orang ini munafik sebetulnya. Tapi karena orang lain nggak tahu, ya akhirnya orang lain ini bisa saja mensolatkan, memperlakukan sebagaimana muslim secara umum, secara biasa. Jadi masalahnya adalah bagaimana mengidentifikasi munafik. Bukan tidak boleh menyatakan munafiknya, tetapi harus diidentifikasi dulu. Betul tidak orang ini munafik? Kita punya hujah tidak? Kita punya bukti tidak? Kita punya argumentasi tidak? Bahwa orang ini memang bisa dibuktikan sebagai orang munafik. Bisa tidak? Kalau memang bisa, silakan buktikan. Demi kemaslahatan umat. Tetapi kalau memang tidak bisa membuktikan itu, maka tuduhan akan kembali kepada orang yang menuduh. Itu rumusnya. Misalkan saya bilang, si fulan munafik, ternyata si fulan bukan munafik, maka kemunafikan akan kembali kepada saya sebagai yang menuduh. Sama juga dengan kafir, kita bilang orang lain kafir, kafir ente kalau begitu. Tidak terbukti kekafiran tersebut, maka kalimat kafir kembali kepada orang yang menuduh. Kita bilang sesat ente, ternyata sesatnya tidak terbukti. Ini hanya salah paham saja, saya tidak tahu, dia tidak tahu, akhirnya sama-sama tidak tahu. Tapi karena faktor ketidaktahuan tadi, saya bilang ente sesat. Padahal itu lahir dari sesuatu yang tidak diketahui, bukan karena pengetahuannya. Artinya dia tidak punya hujah, dia tidak punya argumentasi, dia tidak punya bukti bahwa ini sesat, ini kafir, ini munafik. Nah, kalau tidak ada bukti, itu akan kembali tuduhan tersebut kepada yang bersangkutan. Dan itu pertanggungjawabannya berat di yaumil akhir nanti. Kenapa? Karena telah menyatakan satu istilahan yang buruk kepada sesama muslim. Itu pasalnya berat. Pasalnya berat. Makanya dalam surah Al-Hajj ayat 78 kata Allah Azza wa Jalla, sama kumul muslimina. Allah telah memberikan nama kalian sebagai seorang muslim. Jangan panggil munafik, jangan panggil sesat, jangan panggil kafir, panggil muslimina, karena itu nama yang Allah berikan. Maka kalau ingin mengeluarkan orang muslim dari keislamannya, buktikan itu. Dan tidak hanya dengan kata-kata saja, Pak Buk. Oh, saya punya datanya nih, data. Tidak hanya pakai data, Pak. Kita ini punya mekanisme pengadilan. Kalau di zaman dulu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, qadhi, kepala hakim, qadhi itu punya otoritas tinggi, Pak. Untuk menentukan si fulan ini munafik, untuk menentukan si fulan ini kafir, untuk menentukan si fulan ini sesat, itu prosesnya pengadilan. Bukan asal jeplak, kan begitu. Nggak bisa main asal tuduh, ini, bapak ini, ibu ini. Wah, nggak bisa, Pak. Islam akan terluka, akan tercederai manakala tiap orang boleh ngomong munafik, tiap orang boleh ngomong sesat, tiap orang boleh ngomong kafir. Rusak agama ini. Kenapa? Karena lisan tidak lagi memiliki, orang tidak lagi menekankan otoritas di dalam berbicara. Bahaya, Pak. Kalau semua orang berbicara atas dasar lisan dan keterbatasan ilmunya, mudah ngomong sesat, mudah ngomong kafir, mudah ngomong munafik, ini masalah luar biasa.
Tidak ada lagi yang namanya kejelasan di dalam agama, tidak ada lagi yang namanya kemandirian di dalam agama, independensi dalam agama. Kenapa? Karena semuanya ya tergantung orangnya. Orang semua bisa menjual agama untuk ya katakanlah menyampaikan kepentingannya atau pilihannya. Kan ini na'udzubillah. Jadi tokoh siapapun, hatta orang biasa sekalipun, ketika akan dihukumi munafik atau kafir, buktikan itu. Argumentasinya, buktinya, datanya, bawa ke pengadilan. Kalau zaman dahulu dibawa ke pengadilan, diproses di pengadilan, betul atau tidaknya. Mungkin kalau sekarang proses itu di bawah MUI misalkan, maka mainlah ke MUI. Benar nggak bahwa si fulan ini sesat dan saya benar, atau malah saya yang sesat, teman saya yang benar, kan bisa jadi begitu. Maka itu disidang, diputuskan, keluarlah putusan Bapak fulan mengamati ajaran, mengamati amalan, menanggapi laporan, menanggapi bukti-bukti ini kami putuskan fulan sesat dan menyesatkan. Clear apa itu? Contoh, Ahmad Mossadegh, jelas sesatnya. Siapa yang bilang sesat? Pengadilan yang bilang sesat. MUI yang bilang sesat. Kenapa sesat? Meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad, namanya Ahmad Mossadegh. Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmadiyahnya jelas sesatnya. Kenapa? Sudah melalui proses pengadilan. Ini tetaman sendiri, teman ngaji saja malah. Teman ngaji beda sedikit. Afiliasi sudah dihukumi sesat kafir. Itu pertanggungjawabannya yaumil akhir nanti berat. Allah a'lam. Jadi tidak boleh menuduh munafik, menuduh apapun tanpa ada bukti yang jelas. Contoh, Pak. Di zaman Nabi saja, ada kasus begini. Mu'ad bin Jabal ini jadi imam sholat. Mu'ad bin Jabal jadi imam sholat. Karena Mu'ad bin Jabal hafalannya banyak, maka Mu'ad bin Jabal baca suratnya panjang-panjang. Anteng aja Pak, bacaan panjang. Mu'ad bin Jabal jadi imam sholat, bacaan panjang. Ada jamaah yang keberatan dengan bacaan panjangnya Mu'ad. Tapi nggak sadar-sadar, maksudnya nggak ngeh-ngeh Mu'adnya. Padahal dia sudah nggak nyaman betul, sangat kelihatan tidak nyaman si sahabat yang satu ini. Akhirnya dia keluar dari barisan sholat. Keluar, kemudian sholat sendirian. Jadi nggak mau lagi gabung dengan jamaahnya Mu'adz bin Jabal. Keluar, sholat sendirian, pulang. Kenapa dia buru-buru pengen selesai sholat? Ada keperluan yang sangat penting. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah pergi orang tadi, ada yang laporan ke Mu'adz. Mu'adz, Bapak Fulan bin Fulan tadi nggak sampai selesai sholatnya mantung. Terus dia memisahkan diri, terus sholat sendirian, terus pulang. Kata Mu'adz bin Jabal, orang itu pasti munafik. Kata Mu'adz bin Jabal. Akhirnya, Pak, yang namanya statement pasti kedengaran lah. Hati-hati makanya ngasih statement. Pasti akan kedengaran ke orangnya. Kedengaranlah sama orang yang dituduh munafik. Ternyata yang dituduh munafik tidak ridho dunia akhirat kalau dia disebut munafik. Lapor Pak ke Nabi itu langsung. Datangin Nabi. Setelah datang ke Nabi, kata orang yang dituduh munafik ini, ya Rasulullah, saya tidak terima. Saya nggak terima. Kenapa kata Nabi? Saya dituduh munafik oleh Mu'adz bin Jabal. Saya tidak terima. Atas dasar apa dia bilang saya ini orang munafik? Akhirnya Mu'adz bin Jabal ditanya sama Nabi, ente bener dong orang ini munafik? Iya Rasul. Ini gentlenya orang dulu, Pak. Nggak ngeles ya. Kalau emang salah, bilang salah. Gitu. Nggak usah ngeles. Iya saya yang bilang bahwa dia munafik. Kata Nabi, kenapa? Kenapa bilang munafik? Kata Nabi. Ya karena dia, Rasul, dia itu sholat berjamaah dengan saya imamnya. Saya belum selesai sholat, dia sudah memisahkan diri, terus menyelesaikan sholatnya sendirian, padahal saya belum selesai, dia udah duluan selesainya. Terus dia pulang. Apakah itu bukan munafik namanya? Nabi balik lagi nanya, Pak, ke orang yang dituduh munafik, benar ya begitu? Keluar dari safnya Mu'adz bin Jabal. Terus kemudian selesaikan sholatnya sendirian, dan kemudian pulang. Kata yang dituduh munafik, betul Rasul, memang begitu. Ini sekali lagi, Pak. Jangan tanya orang dulu kalau salah bilang salah. Tinggal minta maaf. Maaf, saya salah. Nggak usah ngeles, jadi nggak enak, Pak. Udah salah ngeles, jadi nggak enak. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya kata Nabi kepada yang dituduh munafik ini, kenapa kok ente
keluar dari safnya Mu'ad, kemudian nyelesain sholat sendirian, terus kemudian pulang. Kenapa? Akhirnya dijawab oleh sahabat ini, ya Rasulullah, saya ini lagi sibuk-sibuknya saat itu. Bacaan Mu'ad bin Jabal panjang. Lah saya kan sibuk, bacaan panjang, pikiran saya kacau. Daripada saya nungguin bacaan Mu'ad bin Jabal yang panjang, yang belum tahu kapan endingnya, ya mending saya misahin diri sendiri. Toh saya nggak mengganggu orang lain, nggak ngajak yang lain, saya sendirian saja kalau sholat. Kenapa? Karena saya punya keperluan yang urgent. Nabi nanya lagi ke Mu'ad bin Jabal, benar nanti bacaan panjang? Kata Mu'ad, betul Rasul, saya hafal Quran. 30 juz. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, afatana kumdinakum ya Mu'ad, apakah kamu ingin bikin fitnah dalam agama ini wahai Mu'ad? Jika kamu jadi imam, falyukhaffif sholat. Jika kamu jadi imam, maka ringankanlah bacaan sholatmu. Ringankan. Karena bisa jadi dalam jamaah sholatmu ada orang tua yang nggak sanggup sholatnya lama-lama, ada orang yang punya keperluan yang mungkin tidak bisa berlama-lama karena ngejar waktu, bisa juga ada orang yang sakit yang tidak mungkin sholatnya lama karena kondisi fisiknya sedang sakit. Maka orang jadi imam sholat harus punya sisi manusiawi. Di zaman Nabi saja tuduhan munafik disidang. Nggak bisa asal nuduh kemudian Nabi biarkan, nggak bisa. Ini tuduhan berat. Muslim itu namanya muslim, sama kumul muslimina. Jangan diganti dengan munafik, jangan diganti dengan kafir, jangan diganti dengan sesat. Kalau mau diganti, bertanggungjawabkan. Allah. Satu lagi Ustaz. Oh, silakan. Kita kadang bisa nahan mulut ya, apa untuk nggak kasih statement. Tapi kadang-kadang hati itu suka usil gitu, muncul. Gimana Ustaz? Ya, baik. Ya, kalau spontanitas kayaknya masih ada pemakluman lah. Karena beda antara lintasan hati, antara ucapan lisan itu tetap beda secara hukum. Lintasan hati belum dikenai hukum apa-apa, baru lintasan. Misalkan kayak kita ngelamun dalam hati, pengen banget yang mencurinya di banknya mewah, misalkan gitu. Itu kan lintasan. Dan itu tidak dihukumi sebagai dosa, ya sebatas lintasan. Tapi jangan sering bikin lintasan, nanti jadi jalan tol. Kalau udah jadi jalan tol, jadi beneran diamalin gitu maksud saya. Jadi jangan mancing-mancing setan lah itu. Kalau setan sudah membisikkan lintasan yang buruk, langsung buru-buru astagfirullah. Maka sama kayak tadi, kalau ada lintasan, siapapun tokoh yang ingin kita sebutkan ya, si A, si B, si C-nya, ya pastikan kita beristighfar saja manakala ingin menghakimi mereka. Daripada mencela dan menghakimi mereka, lebih baik kita ganti menjadi satu, mendoakan, yang kedua memberikan nasihat. Kan kalau mencela itu nasihat bukan, doa juga bukan. Mencela itu kan hanya kepuasan nafsu seseorang karena dirinya terluka, dirinya sedang kalut, maka ekspresi kekesalannya adalah mencela, memaki, menghina. Itu kan ekspresi kekesalan. Dan itu tidak dibenarkan oleh agama. Yang betul itu satu, doakan, dua, nasihati. Dan ini bukan mencela, Pak. Mendoakan bukan mencela, menasihati bukan mencela. Beda babnya, mencela ya mencela, nasihat ya nasihat. Tapi Ustaz, ada nih orang menasihati tapi kayak mencela. Orangnya aja yang nggak tahu bagaimana cara menasihati yang benar. Makanya isinya mencela. Gitu. Karena nasihat bukan mencela, Pak. Wallahi mencela itu beda dengan nasihat. Nasihat beda dengan mencela. Nasihat beda dengan menghakimi. Nasihat beda dengan memaki-maki, beda. Kalau ada orang yang nasihatnya isinya maki-makian, berarti dia lupa hakikat nasihat yang sebenarnya. Mungkin belum tahu. Kasih tahu. Kenapa kita tahu nasihat itu beda dengan maki-maki? Contoh, dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, penuh keteladanan. Nabi itu orang yang penuh keteladanan. Nabi itu sering bicara, tapi juga sering mencontohkan.
Dan kondisi ini bukan tidak ada, jarang Pak terjadi di tengah-tengah hari. Banyak orang pandai bicara, tapi tidak pandai memberikan teladan. Ada begitu. Kalau saya lanjutin takut kemana-mana ya. Makanya ada orang pandai bicara, tetapi tidak pandai memberikan teladan. Zaman dulu Pak, di zaman Nabi itu pandai bicara sebagai jami'ul kalam yang mampu mengumpulkan kata-kata singkat, padat, jelas, to the point, enak, nyaman, maslahat. Itu cara bicaranya Nabi. Tapi juga pandai memberikan contoh. Nabi pandai bagaimana mencontohkan sholat, mencontohkan puasa, mencontohkan zakat, mencontohkan sabar. Nabi paling jago Pak. Nabi nyuruh, ayo sabar. Nabinya mencontohkan sabar. Ketika Nabi bilang, boleh begini, Nabi mencontohkan boleh. Nabi bilang tidak boleh begini, Nabi mencontohkan tidak boleh begini. Kenapa? Nabi pandai bicara, pandai memberikan contoh. Nah itu guru. Makanya bil hikmah itu ajaklah orang kepada agama Tuhanmu dengan penuh keteladanan. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah, dan nasihat yang baik. Mau'idoh nasihat, hasanah baik. Jadi mau itu hasanah, nasihat yang baik itu baru nasihat namanya. Dan ada nasihat kok isinya maki-maki, mencela, mentahdir, menghakimi, atau kemudian menyatakan membuat malu orangnya di depan umum. Nggak ada nasihat, nggak begitu. Nggak ada ceritanya nasihat model begitu. Itu nasihat cara siapa? Mungkin cara siapa? Cara Nabi nggak begitu. Quran mau idotil hasanah, Pak. Bahkan ketika terjadi perdebatan, dinasehatin Pak, ngebantah gitu. Kita nasehatin nih, orangnya ngebantah, nimpalin Mbak, dia nimpalin. Maka kata Al-Quran Pak, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus debat, silakan berdebat, tapi pakai cara yang ahsan. Ini kama qala Allah azza wa jalla, ini Quran. Jika orang hari ini berdebat lupa dengan etikanya, sudah tidak Quran sunnah itu perdebatan. Bukan tidak boleh debat, ada kok mekanismenya. Wajadilhum itu perdebatan, mujadalah itu adu omong, bersilat lidah itu mujadalah. Bukan tidak boleh debat, boleh berdebat, hanya saja dengan cara yang ahsan. Yang dicari bukan pembenaran, tapi yang dicari kebenaran, beda itu. Kalau kebenaran itu suka tidak suka, kalau benar terima, telan udah. Tapi kalau pembenaran, kalau bukan saya yang menang, saya nggak mau. Itu lain persoalan ya. Kalau debat mau menang, ya jangan debat sama orang, Pak, sama tembok pasti menang. Itu kan bukan debat namanya kalau sama tembok. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi sebatas lintasan tidak pernah dihukumi apa-apa. Tapi kalau keseringan, ya bisa jadi jalan tol dan itu bisa berbahaya. Maka jangan sampai mencela, jangan sampai memaki, jangan sampai ada kepikiran untuk menyatakan yang macam-macam. Ganti dengan doakan, nasihati. Kita boleh menasihati Pak, dengan cara yang sangat baik. Misalkan kepada Bapak Fulan yang terhormat, sudilah kiranya Bapak mengklarifikasi kembali apa yang telah Bapak ucapkan. Kenapa? Bacain ayatnya, bacain hadisnya. Mudah-mudahan pesan dari Quran dan pesan dari Nabi ini bisa Bapak pahami, bisa Bapak terima, bisa Bapak lakukan sebagaimana mestinya. Karena ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang Muslim, memberikan nasihat kepada saudaranya, karena sayang, karena cinta kepada saudaranya. Selesai. Itu baru benar nasihat. Jangan sampai ada, Bapak ini kan kurang ajar. Itu sudah. Ini dirinya beneran kurang ajar. Jadi doakan dan nasihatkan. Saya kasih contoh satu hal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menyampaikan sebuah poin penting tentang doa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai saya ini punya doa yang mustajab. Andai saya punya doa yang mustajab. Dan doa yang mustajab ini diizinkan kepada saya untuk saya panjatkan. Maka kata Imam Ahmad, saya akan berdoa untuk seorang pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil, kemaslahatannya bisa dirasakan oleh seluruh umat. Ulama dapat maslahatnya. Rakyat dapat maslahatnya, pengusaha dapat maslahatnya,
para murid, santri, pelajar dapat masalahnya. Kenapa? Pemimpin membawahi semuanya. Allah. Jadi doakan dan berikanlah nasihat yang terbaik. Terima kasih Ustadz Daniel. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Siap. Jadi kita tutup. Terima kasih Ustadz Daniel. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Sama-sama Puasa yang menjelang terakhir ya ini, Masya Allah. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu semuanya. Mohon izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.